Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 11 IPA 5 akan menjelaskan tentang mengenal pemrograman komputer. Simak video berikut. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenal pemrograman komputer. A. Pengertian pemrograman, yaitu kreatif yang menginstruksikan komputer untuk menyelesaikan tugas. Pemrograman berdasarkan sudut pandang, ada ilmu pengetahuan, skill, rekayasa, dan seni. B. Keuntungan belajar pemrograman, yaitu 1. Berpikir dengan cara yang berbeda, 2. Berdampak positif pada karir, 3. Menghasilkan lebih banyak uang, 4. Membawa idemu ke kehidupan nyata, 5. Menjadi lebih percaya diri. C. Bahasa pemrograman adalah sekumpulan perintah, instruksi, dan penggunaan sintaks lainnya untuk membuat sebuah program. Digolongkan menjadi machine language, bahasa mesin, assembly language, bahasa pemrograman tingkat rendah, dan high level language, bahasa manusia. D. Referensi bahasa pemrograman. Ada Python, JavaScript, PHP, Java, dan C. Jadi untuk mulai belajar dan bahasa pemrograman adalah menggunakan JavaScript atau Python. Jenis-jenis programmer. Programmer adalah orang yang membuat software komputer. Jenis-jenisnya ada web programmer, mobile programmer, desktop programmer, hardware programmer, dan game programmer. F. Peluang menjadi programmer, yaitu 1. Kesempatan bekerja di hampir semua industri, 2. Freelancer, 3. Membuat produk aplikasi, 4. Menjadi penulis. G. Istilah-istilah utama dalam programan, yaitu server, browser, back-end developer, front-end developer, full-stack developer, debug, bug, syntax, method atau function, dan API, application programming interface. H. Proses program dibuat. 1. Interpreted, yaitu J, Julia, JavaScript, Lua, dan lain sebagainya. 2. Compiled, yaitu ActionScript, C, C++, C Crash, dan lain sebagainya. I. Cara memulai belajar programan, yaitu 1. Terapkan bahasa programan yang ingin dipelajari, 2. Beli buku programan dan ikuti panduannya, 3. Mulailah belajar dasar dari bahan programan, 4. Mulai membuat proyek sederhana, 5. Memanfaatkan mesin pencari, 6. Bergabung di forum pemrograman, 7. Berkontribusi di dunia open source, 8. Ikuti informasi terbaru seputar pemrograman. J. Cara jadi programmer hebat, yaitu 1. Tanamkan dalam diri kamu untuk lebih banyak belajar, 2. Berhenti menganggap diri paling benar, 3. Program kamu bekerja, 4. Baca kode Anda dan baca lebih banyak kode orang lain, 5. Jadikan sebuah kesenangan dalam menulis kode program, 6. Belajar teknik. Kedua, cara menjadi seorang programmer. A. Web programming adalah serangkaian proses untuk membuat website. Kompetensi yang bersandar dengan web programming adalah web design, database administrator, web server, konfigurasi keamanan server, dan lain-lain. Hal-hal yang perlu diketahui untuk menjadi seorang web programmer yaitu HTML, bahasa pemrograman web browser, kode editor, web server, dan domain. B. Front-end programming untuk membuat layout sebuah website. Bahasa yang digunakan adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Progressive Web App atau PWA adalah kita dapat melakukan optimasi agar website dapat diakses dengan cepat. C. Backend programming. Backend programming bekerja di belakang layar, disebut server side. Terdiri dari 3 bagian, yaitu aplikasi, server, dan database. Hal-hal untuk menjadi seorang backend programming. 1. Bahasa pemrograman server side. Paham teknologi yang digunakan dalam front-end programming, memiliki kemampuan untuk menangani server, bekerja secara individu maupun kelompok, dan memahami konsep pengembangan API. D. Mobile programming adalah membuat aplikasi berbagai jenis perangkat mobile. Terdapat 2 sistem operasi mobile, yaitu Android dan iOS. E. Android programming. Android adalah sistem operasi open source yang dibuat oleh Google. Hal-hal untuk menjadi seorang Android programming ada HTML, Java, SQL, SDK, dan Studio. F. iOS programming. Hal-hal yang perlu diketahui. 1. Swift digunakan dalam development aplikasi iOS. 2. Design guidelines. 3. Kode ide untuk membuat aplikasi iOS. G. Desktop programming. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java, Python, Delphi, Qt, C Crash,
C or C++, dan Visual Basic. Hardware programming adalah bagian dari hardware engineering atau orang yang melakukan programming secara low level terhadap hardware. Ini menggunakan bahasa Python dan JavaScript. Hal-hal untuk mulai belajar hardware programming adalah memilih bahasa pemrograman, belajar C or C++, microcontroller, dan memiliki dasar pengetahuan tentang elektronik. Yang terakhir, hal yang wajib dikuasai oleh programmer. A. Algoritma dan struktur data. Dalam pemrograman, algoritma adalah himpunan instruksi dengan baik secara berurutan untuk menyelesaikan sebuah program. Ciri-ciri algoritma, yang pertama, input dan output harus didefinisikan secara tepat. Kedua, algoritma jelas dan tidak ambigu. Ketiga, algoritma yang digunakan harus paling efektif. Keempat, algoritma seharusnya dibuat tanpa menggunakan kode komputer. B. Pentingnya bahasa Inggris. 1. Bahasa pemrograman ditulis dengan bahasa Inggris. 2. Sebagian dokumentas bahasa Inggris. Dan yang terakhir, memperhatikan reading dan listening. C. Command line interface adalah untuk mengoperasikan perangkat lunak dan sistem operasi dengan menggunakan perintah berupa teks. D. Version control system adalah untuk mengelola setiap perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu. VCS dikenal dengan SCM atau Search Code Management Tools atau RCS, Revision Controller System. Salah satu tools VCS adalah Git. Git adalah VCS terdistribusi yang bersifat open source dan gratis untuk digunakan. E. Package Manager untuk proses otomatisasi, melakukan penginstalan, upgrading, konfigurasi, dan menghapus program komputer untuk sistem operasi atau library dengan tuntas dengan menggunakan command tertentu. Beberapa nama package manager dan bahasa pemrogramannya sebagai berikut. F. Security adalah untuk melindungi software dari serangan berbahaya, memberikan integritas, autentikasi, dan availability dan aplikasi kamu. Buffer overflow command injection, SQL injection adalah serangan pada perangkat lunak. G. Automatic testing adalah proses pengujian aplikasi secara otomatis dengan menggunakan tools untuk mencari kesalahan pada kode program sebelum ke tahap rilis atau production. Alasan menggunakan automatic testing adalah 1. Pengujian secara manual dan kemungkinan negatif. 2. Sangat merepotkan untuk menguji aplikasi secara manual. 3. Automatic testing tidak memerlukan campur tangan manusia. Dan yang terakhir, automatic testing meningkatkan kecepatan proses testing. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.